Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukoya, NIM 17141016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan manajemen perbankan. Yang pertama, dasar hukum perbankan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian untuk pengertian banknya sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Untuk jawaban nomor 2, Bank Indonesia ini kan adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan juga bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran. Nah, jadi Bank Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting terhadap pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Nah, adapun peranan atau hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah yang pertama bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Kemudian yang keempat itu memberikan pendapat pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kemudian yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Dan yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan berkonsultasi juga dengan DPR. Kemudian yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Untuk jawaban yang ketiga yaitu ada beberapa kegiatan dalam bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang biasanya juga disebut dengan funding. Nah, di sini di dalam kegiatan ini ada simpanan giro. Simpanan giro itu merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biljet giro. Kemudian ada juga simpanan tabungan atau saving deposit. Ini merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikan dengan menggunakan slip penarikan buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Kemudian ada juga simpanan deposit atau time deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu dan dapat ditarik dengan biljet deposit atau sertifikat deposit. Kemudian yang kedua ada penyaluran dana ke masyarakat atau lending. Di dalam penyaluran dana ini atau di dalam kegiatan ini ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang menggunakan jangka panjang. Kemudian ada juga kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya
bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Kemudian ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Kemudian ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Kemudian ada juga kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kegiatannya juga ada jasa-jasa bank lainnya seperti atau servis gitu. Di dalam jasa-jasa ini bisa menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, kemudian juga melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiunan, honorer, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Kemudian di dalam pasar modal juga perbankan ini dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, kemudian perantara perdagangan efek dan juga perdagangan efeknya. Terus di dalam jasa bank lainnya ini juga ada transfer atau kiriman uang atau bank, kemudian inkaso, yaitu jasa penagihan warkat antara bank yang berasal dari luar kota, itu berupa cek biliet atau giro gitu, cek biliet giro atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada juga clearing. Clearing itu merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari suatu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Kemudian ada safe deposit box, kemudian bank card, kemudian bank notes atau falas. Itu tuh kegiatan jual beli mata uang asing gitu loh. Kemudian ada juga bank garansi. Bank garansi ini itu seperti jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Kemudian juga ada referensi bank. Referensi bank itu seperti surat referensi yang dilakukan oleh bank. Kemudian yang terakhir itu ada letter of credit, merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor dan impor. Kemudian untuk jawaban yang keempat tentang COVID-19, itu berdampak sekali kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terutama itu menurunnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga, terus investasi dan konsumsi pemerintah. Tak hanya itu ya, kemudian berbagai sektor yang menyumbang pendapatan negara itu seperti pariwisata dan perdagangan juga sudah mulai menurun akibat wabah virus COVID-19. Nah, dampak lainnya juga terjadi pada nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Bahkan laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadinya penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Kemudian untuk jawaban yang keempat tentang COVID-19, itu berdampak sekali kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terutama itu menurunnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga, terus investasi dan konsumsi pemerintah. Tak hanya itu ya, kemudian berbagai sektor yang menyumbang pendapatan negara itu seperti pariwisata dan perdagangan juga sudah mulai menurun akibat wabah virus COVID-19. Nah, dampak lainnya juga terjadi pada nilai tukar rupiah
yang semakin melemah. Bahkan laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadinya penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Adanya virus ini juga berimbas pada perbankan yang ada di Indonesia karena pertumbuhan negara ini melemah sehingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya profitabilitas industri perbankan. Selain itu, sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas sehingga menyebabkan depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital fight. Nah, kemudian menurut saya kebijakan pemerintah itu sudah bagus, sudah benar. Cuma untuk dilakukannya itu kurang maksimal gitu. Nah, kemudian dalam menghadapi kendala akibat adanya COVID-19 ini, manajemen bank itu harus sigap, harus lebih baik lagi gitu dalam menanggulangi kondisi yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi. Kemudian harus menyusun rencana-rencana agar kendala ini bisa diatasi gitu. Lalu perbankan juga harus lebih fokus dalam menjalankan strateginya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.